Jauh di lepas pantai Gorontalo, ada sebuah desa yang, seluruhnya mengapung di atas air. Namanya Torsiaje. Tapi ini bukan sekedar pemukiman biasa. Di baliknya, tersimpan sebuah legenda yang lahir dari amarah seorang raja dan pencarian yang tak pernah berakhir. Coba bayangkan deh, gimana rasanya kalau seluruh komunitas bisa hidup dan tumbuh di atas lautan. Kisah mereka ini membawa kita jauh ke masa lalu, ke sebuah peristiwa yang begitu dramatis sampai-sampai memaksa sekelompok orang untuk meninggalkan daratan selamanya. Mereka pun menjadi pengembara lautan yang hari ini kita kenal sebagai suku Bajo. Oke, kita mulai ceritanya. Semua ini berawal di tahun 1680-an, di sebuah desa pesisir bernama Desa Johor. Sebuah tempat yang hidupnya akan berubah total hanya karena satu hari yang nahas. Bayangkan, putri dari Raja Johor lagi asyik-asyiknya bermain di pesisir pantai sama teman-temannya. Suasananya riang gembira, penuh tawa. Ya, hari yang kelihatan normal. Nggak ada yang menyangka takdir buruk sudah menanti. Pas lagi seru-serunya main dengan perahu kecil. Entah dari mana, cuaca berubah drastis. Hujan lebat dan angin kencang datang tiba-tiba, mendorong perahu sang putri makin jauh dan makin jauh ke lautan lepas, sampai akhirnya hilang dari pandangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, reaksi sang raja. Ini adalah momen titik baliknya. Pengingat betapa satu keputusan yang didorong oleh amarah bisa membentuk nasib sebuah bangsa untuk ratusan tahun ke depan. Begitu kabar hilangnya sang putri sampai ke telinga raja, kesedihannya langsung berubah jadi murka yang tak terkendali. Dia pun langsung mengumpulkan seluruh penduduk desanya. Dengan amarah yang meluap-luap, sang raja mengucapkan sumpahnya yang mengerikan itu. Ancaman ini pada dasarnya menutup semua pintu bagi rakyatnya untuk pulang. Mereka nggak punya pilihan lain, mereka nggak bisa kembali tanpa sang putri. Jadi, sejak tahun 1695, dimulailah pengembaraan mereka yang seolah tanpa akhir. Coba kita renungkan sejenak. Generasi lahir dan mati di laut, semuanya demi mencari seorang putri yang hilang dari sebuah legenda. Karena takut sama sumpah raja, mereka terpaksa hidup nomaden. Rumah mereka adalah perahu, dan cakrawala mereka adalah laut. Ratusan tahun pun berlalu. Generasi berganti di atas perahu, hidup sebagai pengembara abadi. Lalu, gimana ceritanya mereka akhirnya bisa menemukan sebuah rumah permanen? Nah, disinilah Torosiaje lahir. Lini masa ini benar-benar bikin kita paham ya seberapa panjang perjalanan mereka. Dari sebuah legenda di akhir abad ke-17, terus pencarian yang berlangsung berabad-abad, sampai akhirnya baru di tahun 1972, mereka mendirikan sebuah pemukiman tetap. Wow, sebuah perjalanan yang luar biasa panjang dan penuh ketahanan. Dan nama pemukiman ini punya cerita tersendiri loh. Jadi, Torosiaje itu gabungan dari kata Toro yang artinya Tanjung, dan Siaje. Ini nama panggilan dari orang pertama yang menetap di sana. Keren ya, legenda mereka jadi terikat ke sebuah tempat dan tokoh yang nyata. Awalnya itu sederhana banget loh. Desa ini cuma dimulai dari sekitar 5-10 perahu besar yang lagi cari lokasi strategis buat istirahat. Siapa sangka, dari kelompok kecil inilah sebuah komunitas besar akhirnya tumbuh. Jadi, gimana sih kehidupan di desa yang lahir dari legenda ini sekarang? Yuk, kita lihat budaya unik yang mereka kembangkan setelah hidup terikat dengan lautan selama berabad-abad. Budaya mereka itu dibangun di atas beberapa pilar utama. Sistem kekerabatannya erat banget, nggak cuma di antara mereka sendiri, tapi juga sama orang luar. Terus, meskipun memeluk agama Islam, mereka masih memegang teguh kepercayaan mistis tradisional. Dan soal ekonomi, nah ini dia cara mereka bertahan hidup. Model ekonomi mereka itu simple tapi efektif banget. Mereka menukarkan hasil tangkapan laut yang melimpah, kayak ikan dan penyu, dengan kebutuhan pokok dari darat, misalnya beras dan buah-buahan. Ini adalah sistem barter klasik yang memungkinkan cara hidup mereka tetap berjalan. Dan inilah Torosiaje hari ini. Luar biasa kan? Perkampungan unik yang dulunya terpencil, yang lahir dari sebuah pengasingan, kini justru jadi salah satu tujuan wisata favorit. Pengunjung datang dari berbagai penjuru dunia buat merasakan langsung cara hidup mereka yang istimewa ini. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang menarik. Saat dunia luar semakin dekat, gimana caranya suku Bajo menyeimbangkan pelestarian warisan legendaris mereka dengan tuntutan zaman modern? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama ya.